Selamat datang di Pantau KBS. Pepi akan ajak kalian semua untuk keliling kebun binatang Surabaya, mengenal lebih dekat satwa dan para kipernya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, pantau terus ya. Ketemu lagi sama Pepi dan juga si Men di program terfenomenal yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Apalagi kalau bukan Pantau KBS. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satwa babi rusa, masih menyambut kegiatan Action Indonesia Day yang akan jatuh tanggal 16 Agustus 2020 besok. Hari ini Pepi dan Men akan ajak kalian untuk belajar tentang satwa anoa. Penasaran kan? Sama Pepi juga. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai lama, langsung aja. Anoa berasal dari bahasa Sulawesi yang artinya kerbau dan merupakan jenis kerbau liar terkecil di dunia. Nah, kalau sahabat satwa pengen lihat anoa di Kebun Binatang Surabaya, lokasi kandangnya ada di depan akuarium. Tepat di depan akuarium adalah kandang anoa. Nah, hari ini Pepi dan juga Men akan ajak kalian untuk belajar lebih jauh tentang satwa anoa. Dan sekarang Pepi sudah bersama dengan kiper anoa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Hai Mas Dedi. Hai. Oke, ini namanya adalah Mas Dedi. Dan Mas Dedi ini merupakan kiper satwa anoa yang kurang lebih sudah 7 tahun ya Mas ya. Betul, luar biasa sekali. Mas Dedi ini sudah 7 tahun menjadi kiper satwa anoa di Kebun Binatang Surabaya. Pastinya beliau banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil untuk kita pelajari bersama. Oke, Mas Dedi, seperti yang tadi Pepi bilang ke sahabat satwa yang ada di rumah nih, kalau anoa ini merupakan jenis kerbau liar terkecil di dunia. Benar ya Mas ya? Betul sekali. Kemudian bisa dijelasin sedikit tentang anoa nggak sih Mas? Sebenarnya anoa ini berasal dari mana dan perbedaannya anoa dengan kerbau sendiri tuh apa ya Mas? Iya, begini Mbak Betty. Anoa ini memang dibilang dari Sulawesi itu memang kerbau liar terkecil di dunia. Nah, dia hanya dijumpai di dataran yang tidak dijumpai oleh orang. Maksudnya sepi dari kerumunan manusia Mbak Betty. Oh gitu. Iya. Anoa sendiri terbagi 2 jenis Mbak Betty. 2 jenis? Iya. Apa aja tuh Mas? Anoa dataran tinggi, Oke. satunya lagi anoa dataran rendah. Nah, dengan di Indonesia ini sering dijumpai anoa dataran rendah. Kalau anoa dataran tinggi itu sulit sekali Mbak Pepi ditemukan Mbak Evi. Sulit ya Iya. ditemukannya ya. Jadi kalau di Kebun Binatang Surabaya sendiri kita punya jenis anoa yang mana nih Mas? Kalau di kebun binatang sendiri itu anoanya anoa dataran rendah Mbak Pepi. Ya kemungkinan besok-besok atau kapan kita bisa mendapatkan anoa dataran tinggi. Suatu saat Iya, ya, suatu semoga saat kita bisa mungkin, dapat ya. koleksi Iya, baru betul sekali, anoa Mbak dataran Betty. tinggi ya. Heeh. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dedi nih sahabat satwa, kalau anoa ini berasal dari Sulawesi dan juga Pulau Buton, benar Iya, ya? betul sekali Mbak Betty. Oke, Mas Dedi, terus perbedaannya anoa dan satwa kerbau sebenarnya Iya. apa sih? Ada perbedaan ya? Memang sekilas dari 2 jenis satwa ini memang sekilas mirip Mbak Betty. Dibedakan dari postur tubuh atau bentuknya sendiri. Kalau kerbau itu identik dari badan yang besar, gemuk. Oke. Nah, sedangkan anoa sendiri terlihat kecil meskipun sudah dewasa. Meski dewasa dia juga tetap terlihat kecil ya? Tetap terlihat kecil Mbak Betty. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi simple banget ya perbedaannya dari Iya. anoa dan satwa kerbau sendiri itu dari postur tubuhnya sahabat satwa. Iya. Kalau anoa itu maka dari itu ya anoa Ada itu lagi disebut perbedaannya, kerbau Mbak terkecil. Betty. Apa tuh? Ada lagi, satu dari tanduknya. Oh tanduknya juga Iya, beda ya? iya. Bentuk tanduknya. Bentuk tanduknya, kalau kerbau kebanyakan kerbau itu melingkar. Melingkar ya? Iya, tanduknya melingkar.
Sedangkan kalau anoa sendiri itu runcing ke belakang, lurus. Runcing ke belakang. Iya. Oke. Dari tanduk itu sendiri anoa itu dibedakan, jantan dan betina itu beda. Iya, dari tanduknya. Kalau jantan identik lebih panjang, Mbak Devi. Kalau dari jantan sang lebih betina. panjang ya daripada yang betina. Iya, betul sekali. Oke, lanjut di pertanyaannya Mas Dedi. Iya. Untuk kebun binatang Surabaya sendiri, kita punya berapa ekor anoa sih Mas? Kalau kebun binatang sendiri itu memiliki 5 ekor anoa. 5 ekor anoa? Iya, 5 ekor anoa. Yang jantan berapa, yang betina berapa? Yang jantan 1 ekor, Jantannya 1 1 ekor, ekor, yang betina ada 4 ekor. jantan 1 ekor, betinanya 4 ekor sahabat-sahabat. Iya. Wow, luar biasa. Ini pejantan tangguh ya. Jantannya 1, betinanya 4. Oke, Mas Dedi, dari Iya. kelima anoa yang ada di kebun binatang Surabaya, apakah semuanya punya nama, Mas? Punya, Mbak Baby? Punya. Iya, Hafal semuanya, 5-5-nya? ya, hafal semua. Coba, Mas Dedi, kalau yang anoa di belakang kita sekarang ini namanya siapa? Kalau yang di belakang saya ini namanya Bobby. Bobby. Ini si pejantan kita. Ini pejantan Ini pejantan satu-satunya. kita, iya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bobby ya. Oke, ini Bobby. Terus di sampingnya lagi? Sampingnya lagi itu anaknya Bobby itu namanya Okta. Okta. Iya. Sampingnya Okta ada siapa, Mas Dedi? Sampingnya Okta itu namanya Wendy. Wendy, betina Iya, ya. betina. Kemudian Yang depan saya ini ada Fitri. Fitri. Iya. Terus Satunya lagi Ribut. Ribut. Iya. Suka bikin ribut dia. Cuma namanya aja, Mbak Cuma Devi. namanya aja. Iya. Oke, jadi ada 5 dan semuanya Mas Dedi hafal loh ya. Ini udah kayak anak sendiri ya Mas Dedi ya. Iya. Setiap hari merawat anak-anak yang ada di kebun binatang Surabaya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara membedakan jantan dan betina? Heeh. Seperti apa Mas? Begini Mbak Baby, jantan dan betina itu dibedakan ada beberapa hal. 1 dari tanduk, 2 dari Tanduk? warna kulitnya. Tanduk Warna bulu. dan warna kulit atau Iya. warna bulu ya? Iya, lebih tepatnya warna bulu. Gimana tuh? Emang kalau tanduk yang jantan seperti apa? Kalau tanduk yang jantan itu identik lebih panjang Hah? dari yang betina. Nah, kalau bulunya itu warnanya agak lebih gelap, Mbak Kalau Baby. yang jantan? Yang jantan. Oke, kalau yang jantan bulunya lebih gelap, seperti itu sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya Mas Dedi, untuk perilaku sosialnya si anoa ini seperti apa sih Mas? Apakah mereka ini adalah satwa yang suka menyendiri dan mungkin apakah anoa ini termasuk satwa yang aktifnya hanya di malam hari atau seperti apa Mas? Nah, anoa sendiri ini memang digolongkan satwa yang soliter gitu. Soliter tuh artinya apa Mas Soliter Dedi? itu menyendiri. Soliter itu menyendiri Iya, sahabat-sahabat. soliter itu menyendiri. Jadi dia hanya berkumpul pada waktu musim kawin aja. Setelah Wah. itu Heeh. jantannya pergi. Nah, Menarik nih, bentar. Karena kata Mas Dedi, mereka hanya berkumpul ketika musim kawin saja. Emang musim kawinnya anoa itu di bulan apa sih Mas? Apakah mereka bisa setiap saat untuk kawin? bisa setiap saat Mbak Baby. Tapi Jadi apa ada bulan khusus? tidak ada bulan khusus. Jadi setiap mau anoa jantan mau mengawini yang betina, itu dia kumpul lagi. gitu. Setelah melahirkan atau selang beberapa waktu sang jantan pergi, lalu sang induk yang betina sama anoa anakan gitu Mbak Oh Baby. gitu. Iya, jadi hanya berkumpul waktu Musim mau kawin, musim lagi kawin, mau ya, kawin mau aja mengawin. ya. Oke, selanjutnya ya Mas Dedi, untuk ngomong-ngomong soal kawin, dia ini sekali melahirkan dia bisa menghasilkan berapa anak sih Mas? Ya. Anoa sendiri sekali melahirkan hanya 1 anakan Mbak Baby. Satu anakan saja. Iya, 1 anakan saja. Satu anakan aja dia akan mengalami atau melalui proses buntingnya selama berapa lama Mas? Buntingnya sekitar 9 sampai 10 bulan. 9 sampai dengan 10 bulan. Iya, betul Wah, Mbak Baby. hampir kayak manusia ya Mas Iya, ya? sama. Sama kayak manusia. Oke Mas Dedi, kita Iya. semua pengen tahu nih sebenarnya satwa anoa itu makanannya apa sih Mas? Iya, makanannya anoa itu ada 1 rumput. Rumput. Nah, 2 sayuran. Sayuran. Sayuran sendiri itu digolongkan dari berbagai jenis Mbak Baby. Oke, Ada kacang panjang. kacang panjang, Ada bayam. bayam, terus Dikasih wortel.
kangkung sendiri ada. Heeh. Juga ada buah-buahan Mbak Baby. Buah-buahannya apa Iya, tuh? buah-buahannya seperti ada pisang, nah, ada sejenis Pepaya? apa? Pepaya bisa. Pepaya? Nah, itu. Dan ada Ketela? lagi ketela bisa. Heeh, terus? Setelah itu dikasih lagi vitamin dari tim medis Mbak Baby. Oh, jadi gitu ya. Iya. Lengkap banget, sayurannya dapat, buah-buahannya dapat, dan tambahan vitamin dari tim medis supaya mereka selalu terjaga kesehatannya. Iya, Gitu ya. betul sekali Mbak Baby. Berarti kalau mereka makanannya buah-buahan dan sayuran, dia termasuk jenis satwa apa, Men? Herbivora. Mantap, betul sekali. Jadi anoa ini termasuk jenis satwa herbivora. Mas Dedi, bicara soal cara reproduksinya dia, sebenarnya anoa ini reproduksinya dengan cara melahirkan atau bertelur sih, Mas? Kalau satwa herbivora itu melahirkan Mbak Baby. Melahirkan Iya. ya. Jadi satwa anoa ini cara reproduksinya dengan cara melahirkan. Melahirkan. Ngomong-ngomong soal cara reproduksi, untuk anoa apakah ada musim kawin tertentu, Mas Dedi? Kalau anoa sendiri itu tidak ditentukan musim kawinnya ya. Tidak tertentu ya? Iya, tidak tentu tertentu ya? musim kawinnya. Berarti dia setiap saat bisa saja Setiap saat kawin. bisa. Jadi kalau si pejantan sama yang betina itu terlihat sama-sama ingin kawin atau birahi, dia kumpul Mbak Baby. Oh gitu. Iya. Terus Mas Dedi, dia akan melalui proses atau melalui masa buntingnya selama berapa lama tuh? Masa buntingnya anoa sendiri sekitar 9 sampai 10 bulan Mbak Baby. Wah, mirip manusia ya. Betul sekali. Lah, kalau masa buntingnya 9 sampai 10 bulan, terus dia akan melahirkan, bisa menghasilkan berapa anak kan, Mas? 1 ekor anakan. 1 ekor saja? Iya, 1 ekor saja. Nggak Mbak bisa Baby. 2? Nggak bisa. Oke, jadi seperti itu ya sahabat satwa ya. Selanjutnya nih, Mas Dedi, kita semua pengen tahu untuk usia harapan hidupnya anoa. Mereka itu bisa bertahan sampai usia berapa tahun sih, Mas? Kurang dari 20 tahun Mbak Baby. Kurang dari 20 tahun. Iya, jadi kalau di penangkaran kayak gini di kayak misal di kebun binatang Di sendiri, lembaga konservasi lembaga seperti KBS konservasi, iya itu hidupnya bisa bertambah Mbak Baby. ya? Bisa lebih dari 20 tahun? Bisa lebih Mbak Baby. Luar biasa. Sekitar antara 20 sampai 25 tahun. 20 sampai 25 tahun. Kalau gitu kira-kira KBS ini punya anoa tertua usia berapa, Mas? Kalau si Bobby sendiri ini usianya sekitar 18 tahun Mbak Baby. 18 tahun. Iya. Luar biasa, si Bobby udah usianya 18 tahun, sahabat satwa. Ngomong-ngomong soal usia, mereka semakin tua ya, semakin masuk di usia tuanya, otomatis kan selalu ada yang baru kan. Iya. Mas. Jadi kita semua berharapnya seperti itu. Pepi pengen tahu di KBS sendiri apakah sudah termasuk lembaga konservasi yang berhasil untuk mengembangbiakan anoa, Mas? Iya, KBS sendiri alhamdulillah dibilang berhasil Mbak Baby Alhamdulillah. dalam pengembangbiakan satwa anoa. Satwa liar padahal ini ya Iya. yang terancam punah bahkan. Iya. betul Seperti sekali. apa nih, Mas? Apakah ada kelahiran baru akhir-akhir ini? Iya betul sekali Mbak Baby. Kelahiran baru ini bulan kemarin Juli ada kelahiran baru satwa anoa tanggal 20 Tanggal 20 tanggal Juli. 20 Juli. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi sahabat satwa, tanggal 20 Juli 2020 kemarin Kebun Binatang Surabaya sudah berhasil mengembangbiakan ada kedatangan keluarga baru di anoa. Benar ya, Mas? Iya betul Berarti sekali. dia Mbak usianya Baby. sekarang baru kurang lebih 2 minggu ya? 2 minggu lebih, hampir mau 3 minggu Mbak Baby. Luar biasa, keren-keren ya, hebat banget ini Mas Iya. Dedi berhasil untuk mengembangbiakan satwa anoa yang ada di Terima Kebun Binatang kasih. Surabaya. Mas Dedi, sebenarnya kenapa sih anoa itu dibilang statusnya itu kritis bahkan hampir punah? Sebenarnya apa sih Mas penyebabnya? Ya, ini penyebabnya anoa dibilang hampir punah itu karena apa Mbak Baby? Karena satu penebangan liar, pohon-pohon Penebangan yang ada liar. di hutan. Betul, Nah, dan satu lagi perburuan Mbak Baby. perburuan liar. Karena anoa itu kalau diburu diambil dagingnya Mbak Baby. Oh gitu. Iya, sama Daging pemburu. ayam kan udah enak ya, ngapain pakai daging anoa? Aduh. Namanya juga pemburu Mbak Baby. Oke, jadi seperti itu sahabat satwa. Kalau gitu, Mas Dedi, terakhir nih, apakah ada pesan untuk sahabat satwa yang ada di rumah tentang satwa anoa khususnya
umumnya adalah satwa-satwa liar yang mungkin statusnya sudah kritis atau hampir punah. Silakan Mas Gus. Iya, buat sobat-sobat di rumah, pesan saya lestarikan satwa anoa, karena satwa anoa itu satwa endemik yang dilindungi oleh negara ataupun pemerintah. Dan jangan lupa lindungi semua satwa pada umumnya, karena mereka juga butuh kehidupan yang layak di dunia ini. Betul sekali. Jadi seperti itu sahabat satwa, Pepi dan Men ngobrol-ngobrol bareng kiper anoa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan jangan kemana-mana, nantikan pantau KBS episode selanjutnya untuk ngobrol di satwa-satwa yang lainnya. Terima kasih banyak ya Mas Dedi atas waktunya. Terima kasih banyak sahabat satwa. Kalau begitu, sampai jumpa dan salam lestari. Bye-bye.